HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sari secara manis saat kuku waktu gunung, sang surya pagi bersemi dalam hati, terangnya bumi merambati nurani, cerahnya hari memeluk sanubari. Sang Saraswati bersana dalam hati. Marilah kita memuja Saraswati, manifestasi ide Sang Yang Widi. Pemirsa HiTV Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ini tahun ke-9 Wartam. Kami mengusung tema Nawaksara, 9 gaya penulisan Hindu milenial. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Bersama saya Diah Parisia, mari kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan sosialisasi event 9 tahun Wartam, dan ngopi, ngobrol inspiratif. Selamat menyaksikan. Ambillah pena lalu cangkukkan tangan, karmani jiwani puja stuti Saraswati. Mohon Sang Dewi kekal dalam nurani, agar Weda suci jadi haluan hati, agar Weda suci jadi haluan hati. Ambillah tahun Wartam sebagai jendela. Hai Sobat Hindu Dharma, menyambut Mahawakya Nawaksara Wartam, muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Panitia 9 tahun Wartam mengundang generasi muda untuk join berbagai event dan lomba serangkaian 9 tahun Wartam. Esai, coloring, Dharma Wacana, kuis Hindu Dharma, workshop jurnalistik, pameran seni rupa, dan Wartam Goes to School. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda untuk berbagai event dan lombanya. Mari kunjungi pameran karya rupa Hindugrafi Nawaksara, serangkaian HUT Wartam ke-9 di kampus Warin Gedong 3 Denpasar. Membuka mata menuntun jiwa. Jika Anda mahasiswa, kirim karya Anda dengan kriteria orisinil 800 sampai 1000 kata, substantif dan solotif. Jika Anda milenial, muda, dan berpikir cerdas, maka kirimkanlah video Dharma Wacana Anda, kaidah sinematografi, durasi 3-5 menit, selaras tatwa, susila acara Hindu Dharma. Jika Anda memiliki hobi tulis-menulis, dan jika Anda muda milenial, join workshop jurnalistik 9 tahun Wartam Nawaksara yang akan berlangsung di kampus Warin Denpasar. Bagi adik-adik Swindu diundang berpartisipasi untuk join lomba coloring. Untuk lomba coloring disediakan buku Smart Coloring Hinduni untuk diwarnai dan diikutkan ke dalam lomba coloring Wartam. Membuka mata, menangkap mata, menjadikan Wartam istimewa. Nawaksara mantranya 9
bagaikan sinar pencerahan. Membuka mata, menangkap makna, mengulas kata, mengungkap rasa, mengupas makna menjadi cita. Mezana incorporizano, itu slogan kuno yang berarti dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan kini, dalam wartam yang sehat terdapat artikel yang cerdas. Mari ikuti Wartam Happy Golf Turnamen Minggu 14 Mei 2023 di Bandara Golf, Longas Drive, pitching, nearest to the pin, putting competition, dan hole in one. Ini untuk memaknai 9 tahun Wartam Nawaksara, muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Karena golf adalah permainan kecerdasan dan Wartam jembatan pencerdasan. Rebutlah hadiah-hadiah menarik dari official sponsorship Wartam Sport dan Rego. Dalam Wartam yang sehat terdapat artikel yang cerdas. Membuka mata, menuntun jiwa. Membuka mata, menuntun jiwa. Membuka mata, menuntun jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Wartam Flash mengulas Insight Wartam tiap edisinya. Bersama saya Mia Gandewa, kali ini akan mengulas Wartam edisi 98 dengan banner Hindologi Usai Nyepi bersama kolumnis Wartam Bapak Agus Budiatnyana yang sudah hadir di studio Wartam. Hindologi Usai Nyepi, nah mengambil konsep Hindologi dengan cover visualisasi konsep dari Hindu itu sendiri. Hindologi itu terdiri dari kata Hindu ya, yang tentu saja agama Hindu. Kemudian logi itu logos, ilmu. Jadi kerangkanya kita ini mencari kebenaran dengan sistematika yang benar. Kemudian dengan teknik yang benar, dengan metode yang benar. Ada 3 kerangka dasar kita ya, bahwa tatwa itu sebagai landasan utamanya. Jadi dasar pijakannya, kemudian bagaimana realisasinya itu dengan acara, dan terakhir bagaimana sosiokultural itu menjadi susila. Nah, ketiga ini menjadi komprehensif ya, dengan cara yang berbeda-beda. Tatwa itu dijabarkan dengan acara, tentu beraneka ragam macam sesuai dengan tradisi masing-masing, tetapi dengan sistematika dan metode yang benar. Jangan sampai nanti acara itu justru melenceng dari tatwa yang sudah ada. Nah, Hindologi ini memberikan batasan-batasan dan hubungan antara kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Ide yang luar biasa sekali ya dari redaktur Wartam, juga diancak saji, diulas juga bahwa Hindologi ini bisa digunakan sebagai landasan atau poros kita dalam melaksanakan praktek kehidupan sehari-hari sebagai umat Hindu. Nah, kalau seandainya kita lihat nih Pak Agus, di rubrik setelah ancak saji kita menemukan Candi Bentar, Tatuaning Manacika. Nah, Manacika kan kita berpikir yang baik begitu Pak ya. Nah, bagaimana sih Tatuaning dari Manacika itu Pak kalau dilihat dari tulisan Pak Jelantik? Nah, jadi pikiran itu tali kekang dia. Nah, kecerdasan itu sendiri adalah saiznya. Pikiranlah yang kemudian menjadi titik awal di mana indria itu kemudian bekerja. Kalau dari Hindologi tadi menempatkan pikiran itu dalam bingkai tatwa, nah implementasinya baik dalam acara ataupun dalam sosial kultural yang kita sebut sebagai susila itu match jadinya. Maka penguasaan pikiran ini sangat penting. Dia sebagai sumber dari seluruh gerak indera. Oke, lebih lengkapnya pemirsa penting nih baca Wartam edisi 98. Nah, pemirsa kita masuk ke rubrik Jabe Tengah. Ada tulisan Pak Nanang Sutrisno, Lingkar Pandang Science and Religion. Nah, Pak Agus, bagaimana sih Science and Religion? 2 kutub yang berbeda ketika disatukan tuh gimana Pak? Sebenarnya ilmu pengetahuan itu yang empiris, yang metodik dan lain sebagainya itu jika disandingkan dengan agama yang berpatokan kepada kitab suci, itu seperti 2 kutub bumi yang berbeda. Ada kutub utara, kutub selatan. Tetapi 2 kutub berbeda inilah yang menyebabkan bumi itu bisa berotasi. Kita memerlukan 2 kutub ini. Sebenarnya kalau kajian itu semakin dalam, apa yang dinyatakan di dalam kitab suci diterjemahkan di dalam sains.
Maka sains bisa diartikan sebagai penerjemahan dari sastra-sastra suci yang bersifat abstrak tadi. Oke, terima kasih Pak Agus. Nah pemirsa, ibarat kita memasuki tempat suci ya, sebuah pura, kita masuk pada Kori Agung nih. Nah, rubrik Kori Agung kali ini mengulas tema besar kita yang diasuh Bapak Wayan Soekarno, meresapi Hindologi usai hari Nyepi. Nah, ada 3 abstraksi nih Pak, Pancasrada, Panjayatnya, sampai ke Mahawidya. Nah, bagaimana Bapak melihat dari pandangan Pak Soekarno? Saya melihat bahwa keyakinan dasar Pancasrada itu kan final dia dalam agama Hindu. Dimanapun agama Hindu berada, dia harus yakin dan percaya dengan 5 hal ini. Dijabarkan kembali dengan Pancayatnya tadi. Tetapi kalau Pancayatnya ini tidak didasari atas Pancasrada tadi, dia tidak akan menemukan Mahawidya tadi. Jadi ilmu pengetahuan yang suci dan luas ini kembali lagi kepada konsep Hindologi bahwa dia harus berdasarkan tatwa yang benar, kemudian acara yang selaras dengan tatwa, kemudian sosiokultural yang match dengan keduanya. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, jumpa lagi dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit spesial menyambut Hari Suci Saraswati. Nah, topik bahasan kita kali ini tentang Catur Marga. Seperti apa konsep-konsep Hindu menjabarkan tentang Catur Marga? Pemirsa, langsung saja kita konfirmasi bersama Bapak Gusti Ketut Widana yang sudah hadir di antara 18 karya rupa di pameran Nawaksara Wartam spesial 9 tahun Wartam. Nabi Orti, Bapak? Astungkara, becek-becek selalu ya Pak. Nggih. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang konsep Catur Marga menyambut Hari Suci Saraswati. Nah, tentu setiap agama memiliki sebuah konsep ajarannya tersendiri, terutama untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, kalau dalam konsep ajaran Hindu, seperti apa nih Pak cara mendekatkan diri dengan Tuhan itu Pak? Ya, semua benar seperti dikatakannya tadi bahwa setiap agama memiliki ajaran, dan ajaran itu sejatinya adalah jalan di mana kita bisa menuju dan kemudian mencapai beliau itu sendiri, Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widi. Nah, di Hindu persoalan jalan menuju beliau ada disebut dengan Catur Marga, 4 jalan, meliputi Karma Marga, Bhakti Marga, Jnana Marga, dan Yoga Marga. Keempat jalan ini sejatinya merupakan satu kesatuan dia. Tetapi dalam prakteknya di kalangan umat Hindu kebanyakan dengan tingkat pengetahuan, tingkat kemampuan, tingkat kematangan rohani yang relatif masih berada di tataran bawah, maka yang umum bisa disebut juga yang alamiah, bahkan mudah dan murah adalah dengan menempuh 2 jalan terbawah. 1 karma, 2 bakti. Karma ini bisa diwujudkan dengan kaya, karma, kaya. Bakti dengan sembah. Bahkan hanya dengan berkarma atau dengan kaya sudah dianggap dan merasa yakin sudah ngaturan sembah. Itu konsep Catur Marga. Oke, terima kasih Pak Widana sudah dijabarkan ya. Tapi saya ingin tahu nih detailnya, Bapak menguraikan tentang konsep Catur Marga ini. Tadi ada Bhakti, Marga, kemudian ada Jnana dan juga Yoga. Nah, kalau khusus nih dalam pelaksanaan Hari Suci Saraswati, dari 4 jalan ini yang mana nih kita harus implementasikan, terutama untuk mendekatkan diri pada Ida Sang Hyang Widi Wasa? Iya, tadi sudah disebutkan baru 2. Catur Marga, karma lewat maya, bakti dengan cara sembah. Ini umum nih di kalangan umat Hindu berada di level ini, karma dan bakti. Ketika diupayakan meningkat ke level Jnana, Jnana ini penekanannya melacak karena berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
ilmu pengetahuan itu wajib dipelajari. Disinilah di konsep anak tangga ketiga dari catur marga itu disebut dengan jenana melalui melajahan raga, ya, karena ini memacu peningkatan kualitas jenana pengetahuan yang di kalangan umat Hindu kebanyakan kan relatif, ya boleh dikatakan relatif kurang ya, tapi tidak bisa dikatakan rendah ya, karena masih kuat agem ubon tuwon anak muluk itu, sehingga proses pembelajaran itu seakan mandek, stagnan. Jangan dah belajar, dah belajar karena sudah ada yang tahu tentang urusan itu, ya. Apalagi di tingkatan raja atau yoga ini tiada lain jalan menuju moksa. Jadi kalau Bapak simpulkan catur marga itu adalah karma lewat ngaya, bakti melalui sembah, jenana seharusnya belajar, baru ke tingkatan tertinggi yoga. Dengan cara itulah kita bisa mencapai moksa. Nah, terkait cara swati, penekanannya tentu ke level 3. Jadi setelah kita rajin ngaya, ngaturang sembah, usahakan meningkat ke tingkatan melajah. Karena ini kan terkait dengan tadi kerangka, ada tadul, susila, acara. Selama ini kan kita masih berada di tataran acara dengan upacara upakaryati. Sementara di tadul, di sana ada jenana, ada widya, pengetahuan, masih kurang begitu disentuh. Terkait dengan Saraswati inilah yang merupakan piodalan Sang Aji Saraswati, dewinya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan harus terus mengalir ya. Caranya adalah dengan kita mempelajarkan diri, melajahkan raga, ya, pembelajaran diri supaya pengetahuan kita tentang keagamaan apapun bentuknya semakin meningkat, sehingga agam muloketo itu tidak selalu terus digunakan sebagai alasan untuk tidak belajar. Bahayanya kita tetap berada dalam kondisi awidya, artinya kebodohan. Nah, sekira itu. Oke, terima kasih Pak Widana. Nah, menarik sekali nih. Salah satu kan saya sedang menggenggam salah satu pustaka suci Bhagavad Gita, Bapak ya. Nah, di bab 4 ini tentang jenana yoga ada beberapa sloka yang terkait sekali dengan topik kita kali ini tentang jenana marga dan juga khususnya di Hari Suci Saraswati. Bisa nggak Bapak menguraikan ayat-ayat atau sloka yang ada dalam pustaka suci Bhagavad Gita ini? Secara konseptual Bhagavad Gita itu kan sebenarnya substansinya tentang catur marga. Ada tentang karma, tentang bakti, tentang jenana dan yoga. Terkait dengan teks-teks yang berkaitan dengan jenana ini, setidaknya yang bisa dikutip untuk merangsang, memacu, memicu usaha peningkatan umat ke arah pembelajaran ini adalah sloka bab 4, sloka 34. Di situ telah jelas disuratkan. Terjemahannya adalah pelajarilah itu dengan sujud disiplin, ya, dengan kerja berbakti, dengan pengetahuan itu kita akan memperoleh pengetahuan. Dari pengetahuan itulah kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dalam mencapai tujuan hidup. Bahkan nanti juga di sloka lain disebutkan dengan perahu ilmu pengetahuan kita bisa akan melewati lautan dosa sekalipun untuk mencapai pulau harapan yang tidak lain adalah surga. Artinya ilmu pengetahuan itu luar biasa sebenarnya yang wajib untuk kita pelajari, bukan hanya menjadi tinggalan teks dalam lontar, dalam buku, tapi itu juga harus dipelajari, melajang raga. Momentum Hari Suci Saraswati itulah bisa digunakan sebagai untuk meningkatkan semangat pembelajaran diri, baik jana, adwa, darsana, upanisad, dan lain sebagainya. Setidaknya kita memiliki bekal pengetahuan keagamaan untuk bisa menjawab hal-hal yang mungkin dipertanyakan atau menjadi pertanyaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu. Pak Widana, demikian pemirsa Hari TV Channel 3. Itulah tadi program Cemeti kita, Cerah 5 Menit. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selamat Hari Suci Saraswati. Salam damai, Channel 3.
Sebaik apapun dan sebanyak apapun hal baik yang kita lakukan, pasti akan tetap ada yang membenci kita tanpa alasan. Tapi itu bukan berarti perbuatan kita yang tidak baik. Tetaplah menjadi seperti bunga Kamboja, tetap harum mewangi kendati apapun kata orang. Saya Diah Parisya untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari mendengar tanpa telinga, lalu dengarlah dengan mata sukma. Aku memujamu, aku menyembahmu, aku mengagungkanmu, serat doa biru, serat doa biru. Aku memujamu, serat doa biru, serat doa biru. Kami memujamu, kami menyembahmu, kami memahamimu di langit. Demikian tadi pemirsa program-program mengisi 9 tahun Wartam Nawaksara. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Menyembahmu, aku mengagungkanmu, serat doa biru, serat doa biru. Kami memujamu, kami menyembahmu, kami memahamimu di langit jiwaku, di langit jiwaku. Di langit jiwaku, di langit jiwaku. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.